Pancasila. Nah, ada yang tahu nyanyian P5? Bagaimana? Ayo kita bernyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Coba ulang satu kali lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, bagus. Di sini kita akan belajar tentang pengolahan sampah. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah? Semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Nah, di sini ada sumber sampah. Sumber sampah itu dari mana? Yang pertama, sampah domestik, berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Yang kedua, sampah non-domestik, yang berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Nah, di sini ada sampah anorganik. Jenis sampah anorganik itu seperti apa? Plastik, botol, ya. Nah, sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya akan sangat lama. Untuk mengatasi masalah anorganik dapat dilakukan dengan cara 3R. Nah, apa itu 3R? Ada reduce, ada reuse, ada recycle. Nah, reduce itu apa? Kegiatan mengurangi sampah, misalnya membawa tas atau kantong pada saat belanja. Disarankan membeli produksi ulang atau tidak membeli barang sekali pakai. Terus reuse. Reuse itu apa? Kegiatan menggunakan kembali, misalnya menggunakan kertas bekas untuk catatan memo, atau memilih produk berupa botol yang dapat digunakan kembali. Terus ada recycle. Recycle itu apa? Kegiatan mendaur ulang, misalnya memanfaatkan bahan bekas untuk pot kembang, mengumpulkan kardus atau kertas untuk dijual ke bank sampah atau ke pengepul, berpartisipasi dalam kegiatan bank sampah dan lain-lain. Nah, pengolahan sampah anorganik daur ulang yang bisa didaur ulang. Nah, ini di sini ada bank sampah. Bank sampah itu apa? Suatu institusi ataupun tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah dengan prinsip 3R tadi, melalui pendekatan berbasis masyarakat. Nah, tujuan dibuatkan bank sampah itu untuk apa? Tujuan utama bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan indah. Nah, dampak negatif dari sampah. Kalau
diobatin. Terus manfaat sampah organik untuk pakan ternak. Nah, sampah organik khususnya sisa makanan dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang dipilah kemudian masuk dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Dari sampah organik dapat dihasilkan pelet atau pakan ikan. Masalah sampah organik, manfaat sampah organik sebagai kompos. Aspek ekonomi. Nah, dari aspek ekonomi kita bisa menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, mengurangi volume atau ukuran limbah memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Terus dari aspek lingkungan, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik akibat bakteri yang membusuk. Terus mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Nah, ini ciri-ciri kompos berkualitas. Nah, warnanya hitam, struktur lemah-lemah, tekstur lembut dan tidak menggumpal, kaya kandungan zat hara, terus memiliki rasio kadar C atau N yang tinggi, terus mudah diaplikasikan dengan tanah, pasir, media lain. Tidak mematikan tanaman. Nah, jadi kita itu harus mencintai kebersihan karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi sampah-sampah yang sudah kita buang, kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Contoh, sampah plastik bisa didaur ulang, ya, seperti tutup botol bisa menjadi hiasan dinding. Terus botol aqua bisa dimanfaatkan sama dibikin hiasan dinding, ditempel di kaca gitu ya. Nah, yang bisa didaur seperti sedotan itu juga sama, bisa didaur ulang, bisa dibuat kembali untuk hiasan sama. Nanti kita bisa dijual, bisa jadi harga jual. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bersih itu indah, bersih itu sehat. Kita harus mencintai kebersihan. Ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Di dalam hadis Nabi mengatakan an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalian masih ingat tahu? Tidak. Nyanyian an-nadhafatu minal iman tentang kebersihan itu. Coba 1, 2, 3. An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian iman. Kebersihan itu sebagian iman. Jadi kesimpulannya, kita harus memanfaatkan sampah yang telah kita buang, yang ada di lingkungan kita, ya. Karena jangan sampai sampah itu menumpuk, karena sampah bisa mengakibatkan penyakit, pencemaran lingkungan. Kalau di luar banyak sampah, akan terlihat indah tidak? Tidak. Kalau di dalam ruangan banyak sampah, kalian belajar akan nyaman tidak? Tidak. Makanya kalau ada sampah, kita harus membuangnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu akan
menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok ada 4 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kalian cari bahan yang harus disiapkan, yaitu tutup botol, terus sedotan, kardus, karton atau kertas lipat. Dan alat yang harus kalian siapkan adalah gunting dan lem kayu atau lem bakar. Ya, nanti kalian cari tiap kelompok masing-masing kardus dan tutup botol. Ya, nanti kalian keluar mencari kardus dan tutup botol. Nanti kalau sudah ada, nanti kalian masuk lagi. Kita akan membuat bunga dari tutup botol. Ya, mengerti? Silakan kalian keluar untuk mencari tutup botol dan kardus. Silakan kalau sudah ketemu kalian langsung kembali. Silakan kalian buat kelompok masing-masing. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Ya, kalau sudah, silakan kalian presentasikan sesuai kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan. Inilah hasil karya dari kelompok 1 yang sudah membuat bunga dari tutup botol. Bahan-bahannya dari sampah anorganik. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Inilah hasil dari tujuan yang bunga dari sampah anorganik dengan menggunakan botol plastik. Ya, bagus. Itu hasil karya dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ke depan. Inilah hasil dari kelompok 3 yang telah membuat bunga dari tutup botol plastik. Kami menggunakan sampah anorganik. Ya, bagus. Silakan. Alhamdulillah, dari hasil ketiga kelompok tadi, kalian semua bagus. Kalian hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi kalian itu harus pintar memilih dan memilah sampah yang harus didaur ulang. Tadi kalian telah mendaur ulang sampah plastik, yaitu dari sampah plastik itu termasuk sampah organik. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal hubungan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai.